Amuru dunya waddin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang saya hormati guru kita Gus Inam Mujahidin yang malam ini sudah hadir, nanti akan memberikan tausiah kepada kita, memberikan ilmu kepada kita. Tak lupa kepada seluruh pemirsa Imajati TV dan para pendengar Radio dimanapun Anda berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita bisa bersua kembali, kita bisa mengikuti kembali kajian ngopi ngaji online perkara Islam. Alhamdulillah pada malam ini kita jatuh di edisi yang ke-34. Dua kalinya salawat serta salam semoga tercurahkan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga mahabbah kita, salawat kita memberikan kemudahan hidup di dunia dan kelak di yaumil qiyamah, kita mendapatkan syafaatnya baginda Rasul. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para pemirsa Imajati TV dan para pendengar radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah malam ini kita kembali lagi mengadakan acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini edisi ke-34 Gus Inam. Jadi edisi malam ini itu termasuk kita pengen istiqomah Gus. Tetap nanti misalkan lebaran juga kita tetap jalan. Nah malam ini tema yang akan kita angkat tentang mukjizat Al-Quran. Nah Gus, ini kalau ngomong soal mukjizat Gus, apakah ini ada kesamaan atau ada perbedaan dengan mungkin ada tadi karomah, kemudian maunah atau apa bahasa lain dalam agama Gus atau gimana Gus? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah, ma ba'd. Alhamdulillah kita di bulan Ramadan. Bulan Ramadan satu-satunya bulan yang disebut dalam Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah turunkan Al-Qur'an, di mana Al-Quran ini adalah mukjizatnya Rasulullah Muhammad SAW. Mukjizat itu amrun khariqunil adah, sesuatu yang nulayani adat, sesuatu yang luar biasa yang diberikan Allah kepada nabinya untuk membuktikan kenabiannya, untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Nah, jadi biasanya nabi-nabi itu diberi bekal khusus tertentu yang bisa mengalahkan kaumnya yang sedang tren apa ketika itu. Kalau karomah itu sesuatu yang luar biasa yang diberikan Allah kepada wali. Ya, berarti tingkatannya di bawahnya mukjizat. Ya. Ini wali itu kan tidak maksum. Kalau Rasulullah, Nabi maksum. Ada macam-macam tuh kalau kita lihat dalam berbagai literatur tentang karomah. Ada yang namanya karomah itu bisa memperbanyak makanan yang sedikit. Bisa terbang kayak burung, bisa masuk ke air seperti ikan, bisa merubah dirinya dengan banyak jasad di tempat yang berbeda di waktu yang sama. Wah, ini khutbah, ini kono khutbah, ini wah. Jadi termasuk ada kebiasaan. Ya, khariqun dalam bahasa kita amrun khariqunil adat, sesuatu yang nulayani adat. Ya. Ada namanya irhas. Irhas itu sesuatu yang luar biasa diberikan kepada calon nabi. Maka Rasulullah itu dulu kalau kemana-mana itu diiupi mendung. Nah itu tanda-tanda kenabian, namanya irhas. Ada namanya lagi istidraj. Istidraj itu wonge ra tau ngibadah, tapi dia punya kelebihan yang luar biasa. Nah, orang ibadah tapi punya kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh orang yang ahli ibadah. Bahasa Jawa ini ngelulu, ya, Gusti Allah ngelulu. Bahasa Indonesia apa ngelulu itu? Ya, soalnya kowe orang ibadah ini tak kei. Terus ada lagi maunah. Pertolongan Allah yang diberikan kepada hambanya karena barokah ibadahnya. Nah, mukjizat ini hanya spesial untuk orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan message of God. Risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala, menyampaikan dakwahnya. Kemudian kalau kaumnya orang percaya, nah ini loh bukti bahwa kamu seorang nabi. Ini loh buktinya bahwa kamu adalah utusanku, namanya mukjizat. Nah biasanya mukjizat ini sesuai dengan kaumnya. Misalnya Nabi Musa. Nabi Musa itu yang tren adalah
sihir. Ketika itu yang tren adalah sihir. Maka Nabi Musa diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa tongkat. Ya, berupa tongkat yang ini bisa memakan ular-ularnya tukang sihir. Kemudian tongkat ini kalau dipukulkan di laut bisa menjadi daratan terbelah. Kemudian ketika dikejar oleh Fir'aun, ya, terus Nabi Musa sudah sampai daratan, dipukulkan lagi jadi lautan, akhirnya Fir'aun tenggelam di situ. Tapi pertanyaan mana tongkatnya Nabi Musa sekarang di mana? Saya pernah dulu di Istanbul, Turki itu ada namanya Museum Topkapi di sana. Di situ tertulis itu, saya melihat dengan mata saya. Aso Musa, tongkatnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Pertanyaannya, apakah ini betul tongkatnya Nabi Musa? Kalau toh memang ini tongkatnya Nabi Musa, apakah bisa berkhasiat seperti zamannya Nabi Musa? Bukankah sang Mesir itu yang berkhasiat kan bukan tongkatnya, tapi Nabi Musanya yang mendapatkan restu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang mukjizat tadi, karena ini diberikan kepada Nabi Musa. Misalnya lagi Nabi Isa. Ya, Nabi Isa itu diutus oleh Allah pada zaman di mana kedokteran canggih ketika itu. Maka Nabi Musa diberi mukjizat apa? Bisa menyembuhkan belang asli, bisa menyembuhkan mata yang buta asli, bisa bahkan dalam Al-Quran disebutkan beliau bisa menghidupkan orang yang mati. Wah, ini kalau ada dokter bisa gitu, wow, sugih ra genah. Tapi pertanyaannya lagi, apakah masih ada? Mana buktinya? Kan tidak ada. Misalnya lagi Nabi Soleh itu ada naqatullah, ontanya Allah, yang dari batu kemudian keluar ontanya. Ontanya mana? Dulu dibunuh sama kaumnya, akhirnya mereka mati semua. Kan tidak ada lagi bekasnya. Tapi Al-Quranul Karim, mukjizatnya Rasulullah Muhammad SAW yang hingga kini bisa kita lihat, bisa kita baca, bisa kita nikmati. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami Allah menurunkan Al-Quran dan kami Allah yang akan menjaga. Jadi originalitasnya ini terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tulisan, dan sekaligus Allah memberi kemampuan kecerdasan kepada umat Islam untuk menghafal Al-Quran. Nah, para hafidh-hafidhoh inilah nanti yang akan terus menjaga keaslian Al-Quran. Siapa yang mau merubah si konangan, oh itu rak ngono, dari guruku dari guruku terus sampai Rasulullah Muhammad SAW, malaikat Jibril. Nah, itu termasuk perbedaan mukjizatnya nabi-nabi terdahulu dengan nabi kita Muhammad itu tadi bisa. Artinya kalau nabi kita Muhammad kan tadi mukjizat Al-Quran sampai sekarang masih terjaga. Tapi kalau tadi jenengan cerita nabi-nabi terdahulu, Nabi Musa misalkan ada tongkatnya, tapi kan sampai ini belum ada. Apakah tongkat itu masih berfungsi? Ya, betul. Jadi kalau dalam bahasa ulumul Quran itu ada namanya mukjizat hissiyah, ada namanya mukjizat aqliyah. Mukjizat hissiyah itu yang bersifat indrawi, yang bisa kita lihat dan bisa dibuktikan. Tapi persoalannya kan hari ini kita sudah tidak bisa membuktikan mana tongkatnya Nabi Musa di mana. Nah, misalnya ada yang betul misalnya itu. Tapi toh itu paling kan ya di duduk ke sikil ya orang perempul karena kecil. Itu kalau saya lihat itu 75 cm lah, segini gitu. Modelnya geret-geret itu seperti pohon pelem, wit pelem itu. Papaya. Mangga. Nah, terus kalau misalnya kita pegang bisa, ayo jadi ular. Nah, bisa. Karena kan yang direstui oleh Allah kan Nabi Musanya, bukan kita. Nah, itu. Ya, tapi Al-Qur'anul Karim, Masya Allah, ya. Kalamullah yang al-munazzal ala Muhammadin, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad biwasitati malaikat Jibril, dengan lantaran malaikat Jibril, al-mabdu bisuratil Fatihah, al-mukhtatam bisuratin Nas, yang diawali dengan surah Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas, al-muta'abbad bitilawati. Nah, ini yang luar biasa. Yang membacanya itu dianggap ibadah. Awake dhewe maca setan gepeng itu. Ora ono pahalane. Tapi kalau kita baca Quran ora mudeng, subhanallah, itu Allah lipat gandakan pahalanya. Kalau Allah memberi pahala baca Quran itu bukan per ayat, tapi per huruf. Alif lam mim, alif harfun, lam harfun, mim harfun. Nah, setiap satu huruf ini dilipat gandakan 10 kali lipat. Nah, berarti alif lam mim 3 berarti 30 huruf. Kalau bulan Ramadan sampai 700 kali lipat. Yasin itu 2 huruf. 2 kali 700 1400. Wal Qur'anil Hakim. Wah, dihitung-hitung ganjarannya. Wis kakean, shadaqallahul adzim. Jadi karena terlalu ngitung ganjaran tadi. Ya, makanya kalau tahu gitu lah. Maka kalau ngibadah itu enggak usah terlalu ngitung-ngitung ganjaran lah, biasa saja.
Jadi mukjizat Rasulullah ini mukjizat yang terus akan kekal abadi, yang bisa dinikmati oleh kaumnya kita umat Islam, dan kita patut berbahagia karena tinggalannya Rasulullah itu bisa kita nikmati sampai sekarang. Meskipun selain itu juga ada, misalnya Rasulullah itu dalam hadis ceritakan mau wudhu tidak ada air, ya, itu kalau saya baca kemarin di kitab Jawahirul Bukhari itu di sela-sela dirijinya Kanjeng Nabi ini keluar airnya. Nah, di situ keterangannya sahabat yang wudhu itu 1.400, ya, bayangin. Bisa buat wudhu 1.000. Wah, wudhu semua. Tapi kan sudah tidak ada. Ya. Nah, itu kan terkait dengan Rasulullah. Ya. Peninggalannya. Tapi Al-Quran hingga gini, sampai hingga insya Allah besok hari kiamat akan tetap kekal abadi. Dan itu janjinya Allah. Wa inna lahu lahafidun. Kami akan menjaganya. Nah, itu. Terus ini Gus, kalau misalkan ini, jadi Al-Quran ini mukjizatnya luar biasa bagi kita sebagai umatnya Rasulullah. Mukjizat apa saja yang dimiliki Al-Quran, Gus? Ya, itu kita bisa lihat dari banyak aspek ya. Ya. Misalnya kita lihat dari sisi nilai ibadahnya, ya, satu nilai ibadahnya yang berbeda dari yang lain. Kemudian dari sisi khasiatnya, Al-Quran itu penting semua itu, penting. Tapi ada beberapa surah yang misalnya diberi perlakuan khusus oleh Rasulullah dan keluarganya. Misalnya Yasin, itu kata Rasul, Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan surah Yasin pada orang-orang matimu. Misalnya siapa yang baca surah Yasin pada pagi hari maka dia aman sampai sore hari. Misalnya lagi surah Waqiah, suratul Ghina, suratul Waqiah, suratul Ghina. Surah Waqiah itu surah kekayaan. Man qara'a suratul Waqiah lailatan lam nusibhu faqdan abada. Siapa membaca surah Waqiah pada malam hari, dia tidak akan miskin selamanya. Misalnya surah Tabarok, itu yang senang diomongkan itu, Yasin, Waqiah, Tabarok di Masjid Syarif itu. Dan ini yang paling laku di saat pandemi. Buku yang paling laris itu. Saya kemarin ngaji di salah satu penerbit itu, saya tanya, ini buku yang paling laris apa? Yasin, Waqiah, Tabarok. Katanya nyetak berapa ribu itu mesti habis. 2.000 eksemplar habis, 4.000 eksemplar habis. Yang kecil-kecil karena harganya murah. Nah, ini dari sisi khasiat-khasiatnya luar biasa. Ini baru 1 surah, 2 surah, 3 surah. Nah, ini kalau sampai 30 juz kan sampai kayak apa? Sampai Rasulullah mengatakan nawiru buyutakum bis-sholati wa qiraatil Qur'an. Sinarilah rumahmu dengan sholat dan membaca Al-Qur'an. Terus ada lagi Rasulullah mengatakan gini, man syaghalahul Qur'an wa dzikri. Siapa yang hidupnya itu disibukkan dari membaca Al-Qur'an dan zikir kepadaku, maka aku Allah akan memberi dia sebagaimana aku memberi orang-orang yang telah meminta. Jadi kono meminta uang, kono meminta mobil, kono meminta istri, kono meminta tanah. Tapi kini mau Quran terus ora pernah dulu. Insyaallah dikai ya Gus ya. Nah, ini dari sisi pembacaan. Nah, belum dari sisi yang lain. Ya, misalnya kita lihat dari sisi bahasanya. Gaya bahasa Al-Qur'an ini sangat epik sekali, sangat luar biasa. Nilai sastranya itu sangat tinggi. Kita bisa lihat misalnya surah Al-Ikhlas, ya. Orang mengatakan surah Al-Ikhlas, ono sing muni wong desa muni surah Kulhu. Nah, kalau dalam Quran tulisnya surah As-Somad. Nah, ya kan? Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Qul huwallahu ahad dal, Allahus somad dal, lam yalid dal, walam yulad dal, kan? Qul a'udzu birabbin nas, sin, malikin nas, ilahin nas. Wasyamsi wa duhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha, dan terus itu. Ini Al-Quran disusun sangat tertib sekali. Ya. Ketika menyebut ada langit, ada bumi. Ya. Misalnya wassama'i wa ma banaha, wal ardi wa ma tohaha. Nah, wal laili idza yaghsha, wan nahari idza tadi apa itu? Wasyamsi wa duhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha, wal laili idza yaghsha. Ada matahari, ada rembulan. Ada siang, ada malam. Nah, jadi betapa Al-Quran ini ketika menjelaskan sesuatu itu sangat seimbang antara statement satu dengan statement yang lain. Ada malam, ada siang, ada matahari, ada bulan, begitu indahnya. Belum lagi kalau kita bicara terkait dengan jumlah-jumlah huruf yang disebutkan dalam Al-Quran, itu ternyata memiliki keistimewaan yang luar biasa itu. Misalnya kita explore surah
Bismillahirrahmanirrahim misalnya. Ternyata Bismillahirrahmanirrahim ini kan ada berapa huruf itu? Bismillah, ba, sin, mim, Bismillah. Ternyata ada 19 huruf. Bismillah dalam Al-Quran, ismun, ya, itu dalam Al-Quran ada 19. Ya. Bismillahirrahmanirrahim itu ada 19 huruf. Kemudian ismun itu 19 kali disebut dalam Al-Quran. Allah disebut dalam Al-Quran sebanyak 2696 kali, yang merupakan perkalian 142 kali 19. Jadi bermuaranya itu 19. Ar-Rahman itu sebanyak 57. 57 sama dengan 3 kali 19. Ar-Rahim itu ada 114 sama dengan 6 kali 19. Subhanallah. Begitu indahnya Al-Quran itu diberikan kepada kita, sampai-sampai Al-Quran itu menantang kepada kita itu. Qul la inistama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithli. Andai kata manusia dan jin itu kumpul dadi siji ning donya, mereka ingin membuat seperti Al-Quran, dikatakan Allah la ya'tuna bimithli. Kau pasti tidak akan mampu membuat seperti Al-Quran. Bahkan ada juga ayat yang menantang manusia, ayo kalau kamu bisa membuat Al-Quran, fa'tu bisuratim, buat satu surah saja. Nah, makanya dulu ketika zamannya Rasulullah, ada orang-orang yang ingin ngaku jadi nabi. Nah, namanya siapa namanya? Musailamah Al-Kadzab. Dia ikut-ikutan membuat surah Al-Fil. Ya. Kalau dalam Al-Quran, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi dhilali wa arsala alaihim tayran ababil. Ini jelas tentang ashabul fil. Pasukan gajah. Nah, dia tiru-tiru pingin gawe gajah. Nah, al-fil malfil. Gajah, tahukah apa itu gajah? Wa ma adraka mal fil. Lahu khurtumun tawil, ya. Wa dhanabuhu athil. Wa ma dzaka min khalqi rabbina biqalil. Gajah, apakah gajah? Tahukah kamu apakah gajah? Dia mempunyai belalai yang panjang dan ekor yang mantap. Itu bukanlah bagian dari ciptaan Tuhan kita yang kecil. Apa maknanya? Jadi katakan dia itu bisa membuat narasi hampir mirip seperti Quran, fil gitu ya. Tapi itu tidak ada artinya. Beda dengan kisah alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Di situ nanti juga ada tayron ababil, burung ababil, yang memang itu kisah nyata. Nah, ini jadi Al-Quran bagaimanapun kalau ada orang ingin menandingi kehebatan Al-Quran, itu sudah di stop sama Quran. Fa illam taf'alu walan taf'alu. Jika kamu tidak bisa, dan kamu pasti tidak bisa. Nah, ini pasti tidak bisa. Fatakun narul lati waquduhan nas wal hijarah. Kamu takutlah kepada neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Maka terkait dengan mukjizat Al-Quran ini, itu ada dua pendapat ya. Satu, bahwa kemukjizatan Al-Quran itu dari sisi dzatihi, dzatnya Quran sendiri, dari sisi bahasanya, dari sisi balaghahnya, dari sisi kontennya, isinya, cerita-cerita yang terkandung di dalamnya. Ada juga yang berpendapat ini kenapa orang tidak bisa membuat seperti Al-Quran, karena memang didesain oleh Allah, dipalingkan. Nah, jadi Allah sudah bahasa Jawa ini ngepal itu. Kowe kira bakal iso gitu. Kamu mau membuat seperti Quran, ra bakal iso. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Ini manusia dan jin ini saling tolong menolong, kerjasama. Ayo kowe sing bagian pinter nahwune, kowe sing pinter bagian sorofe, apamu sing pinter balaghah, saya bikin cerita. Nggak bisa gitu. Coba Anda bayangkan itu. Ini yang kehebatannya Al-Quran. Rasulullah itu seorang yang ummi kan. Ummi itu kan ada yang mengatakan tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Ada juga yang mengatakan ummi maknanya la ya'lamunal kitab. Dia tidak tahu kitab-kitab samawi sebelumnya. Jadi Rasulullah itu tidak pernah belajar namanya Zabur, Taurat, Injil. Tidak pernah Rasulullah. Tapi subhanallah, coba kita lihat dalam Quran itu. Cerita nabi-nabi dulu itu ada semua itu. Nabi Adam dengan Ibu Hawa yang asalnya di surga. Terus kemudian ada Nabi Nuh, ada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ada Nabi Sulaiman, ada Nabi Daud, ada cerita Nabi Isa, yang ada cerita Nabi yang sangat komplit sekali. Nah, siapa? Dalam satu surah namanya Nabi
Yusuf. Nabi Yusuf itu, iya Nabi Yusuf itu, ini yang berbeda dari nabi-nabi yang lain. Al-Quran itu mampu menceritakan, Rasulullah menceritakan lewat Al-Quran ini. Nabi Yusuf itu dikisahkan dalam satu surah yang sangat lengkap. Mulai dari kecil, dewasa, sampai dia jadi pejabat di Mesir kita itu. Dalam satu surah, dilokalisir. Berbeda dengan cerita nabi-nabi terdahulu yang lain itu di banyak tempat, diulang. Kadang malah diulang-ulang. Gitu. Nah, pertanyaannya, dari mana informasi ini? Nah, maka orang yang tidak senang pada Rasulullah ketika itu, satu, Rasulullah itu kahin, juru bedeh, Rasulullah itu syair, tukang syair, Rasulullah itu jiplak kitab-kitab samawi sebelumnya, Rasulullah itu, pokoknya banyak kan yang disematkan ke Rasul, mulai yang majnun, gila, banyak sekali itu orang yang memberi predikat sama Rasulullah itu. Tapi Rasulullah santai saja. Rasulullah itu kan wa ma alaina ilal balagul mubin. Tugas saya hanya menyampaikan. Ini bukan karepe saya, ini kan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Jadi betapa Al-Qur'an ini isinya bisa mengisahkan kitab-kitab masa lalu yang itu sama ya, apa yang dikisahkan kitab-kitab masa lalu itu juga dikisahkan kembali adalah oleh Al-Qur'anul Karim. Nah, belum lagi kalau kita berbicara terkait dengan prediksi atau informasi-informasi ghaib. Nah, misalnya kita lihat kisahnya Fir'aun itu. Fir'aun itu kan matinya kan dia tenggelam kan. Tadi ceritanya kan dia ngejar sama Nabi Musa kan. Pas Nabi Musa faqul nadrib bi asokal bahar duduk kayak ngono, Nabi Musa lewat, dia nututi belakangnya. Mes tekan duduk meneh. Akhirnya kan dia keleben. Nah, Quran mengatakan fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini kuselamatkan badanmu Fir'aun supaya kamu nanti menjadi tanda-tanda kebesaranku setelah kamu nanti. Artinya badannya itu utuh. Sudah diprediksi oleh Al-Quran. Ketika zamannya Rasulullah itu tidak tahu di mana itu Fir'aun. Nah, konon keberadaan Fir'aun ini baru ditemukan tahun 1896 Purbakalawan Noret menemukan jenazah tokoh tersebut dalam bentuk mumi di Wadil Muluk, lembah para raja, berada di daerah Taba Luxor di seberang Sungai Nil di Mesir. Kemudian tanggal 8 Juli 1907, Elliot Smith membuka pembalut-pembalut mumi itu dan ternyata badan Fir'aun itu masih dalam keadaan utuh. Juli 1975, ahli bedah Prancis namanya Maurice Bockel. Dia ini mendapatkan lisensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang mumi tersebut. Dia dapatkan apa? Ternyata tubuh Fir'aun ini mengandung garam. Mengandung garam. Berarti cerita yang ada dalam Al-Quran ini betul bahwa matinya dia adalah tenggelam laut. Subhanallah. Padahal ketika Al-Quran ini turun, itu dulu ngerti ning di Fir'aun. Tapi ternyata di kemudian hari terungkap. Makanya begini, kalau saya memahami Al-Quran itu ya, kalau ada hal-hal yang secara logika kita tidak masuk, ya kita pikir itu karepe Quran ngene. Ayo kita berpikir dulu. Sing salah ora Qur'ane. Tapi yang salah yang belum nyanda adalah otak kita. Terbukti ini tadi. Zaman ketika itu belum ditemukan di mana itu Fir'aun. Nah, iya, mumia Fir'aun. Ternyata di kemudian hari Allah perlihatkan kebesarannya. Kemudian Fir'aun ini terlihat dan memang betul-betul dia diselamatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berarti menunjukkan betapa Al-Qur'an ini memang betul-betul mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Oke Gus, ini mungkin sebelum dilanjutkan, mungkin nanti kita akan bahas tentang mukjizat Al-Qur'an yang kalau misalkan hari ini tuh di kehidupan sekarang bisa nggak sih kita itu mengambil, misalkan nih kan ada yang bilang Gus, Al-Qur'an bisa untuk obat. Kemudian Al-Quran juga bisa untuk memprediksi sesuatu, kan begitu kan. Tapi sebelum kita bahas nanti kita akan jeda iklan berikut ini. Oke, Mas Anies berkembang. Minum dulu. Kembali lagi. Siap. Kan lagi aku ulang balik. Sorry break. Kamar terus.
mudik nggak usia mudik nggak lebaran nggak? Ya aturan PNS nggak boleh. Saya orang sini tapi istri saya kan sepuh. Tapi setelah larangan itulah ya. Ya nggak tahu nanti. Tahun lalu nggak boleh saya juga mudik. Yang penting jangan upload, jangan buat DP WA, edem aja. Aku masih kemarin kena tutupan jalan nggak pulang. Ada pos-pos tapi nggak jalan, nggak ada orangnya. Caranya habis lebaran persis. Nah, habis sholat id itu jalan raya sepinya nggak ada petugas. Kan orang konsentrasinya kan ke keluarga semua. Ya, kita habis ini ngomong tentang obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun. Terus bicara tentang teori Masaru Emoto, the true power of water. Air itu menerima pesan hidup. Air itu adalah makhluk hidup yang menerima pesan. Nah, Al-Quran dibacakan di situ, ya itu bisa menyembuhkan. Nanti saya cerita ada pengalaman pribadi. Termasuk ya itu Gus, jadi kan ada kadang air kemudian dibacakan Al-Quran jadi obat. Ya, setiap ada hataman sih ada air banyak. Nah, nanti kita sudah. Kan itu kan termasuk fenomena yang hari ini harus dijelaskan ke masyarakat. Ya. Ini bukan klinik, nanti saya jelaskan secara ilmiah nanti. Nah. Ganteng ya nak bengi ya. Ini apa dua file di YouTube 2 file di YouTube juga ya. Yuk dalam 5 4 3 2 dan yuk. Para pemirsa Emajari TV dan para pendengar Radio Guys dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Alhamdulillah ini edisi yang ke-34 membahas tentang mukjizat Al-Quran. Ini bersama Gus Inam. Gus, ngomong-ngomong Al-Quran Gus, kan ada sekarang ini kan fenomena yang mungkin kita hadapi itu, misalkan nih ada Al-Quran sebagai obat. Nah, contoh detailnya begini, ada orang bawa air, kemudian dibacakan Al-Quran, itu katanya bisa dipakai untuk obat, itu apakah benar Gus atau gimana Gus? Ya, kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Dan kami Allah turunkan Al-Quran ma huwa syifa, sebagai obat, wa rahmatul lil mu'minin, dan sebagai rahmat kasih sayang bagi orang mukmin. Obat itu bisa syifa'un lima fis sudur, obat hati, bisa obat secara fisik. Bisa secara fisik. Secara fisik. Jadi sakit apapun bisa diobati. Jadi gini, kita kalau lihat sekarang fenomena orang hataman Quran, yang kita lihat di depan apa itu? Air mineral kan? Air putih. Botol dibuka. Ada yang dibuka, ada yang tidak. Dibuka atau tidak saya kira sama saja, mesti dongani. Itu kan tetap kalau kita lihat botol sebetulnya itu kalau di mikroskop itu ada celah-celahnya juga itu. Ini kan kita bisa memaknai secara rasional pemahaman tentang air yang dikemukakan oleh Profesor Masaru Emoto itu, bahwa dari penelitian dia, air itu kan makhluk yang hidup. Nah, dulu kan kalau kita baca di buku-buku dia itu katanya air itu kalau dikatakan, hei kamu bodoh, itu foto dibesarkan, itu airnya gambarnya ruwet, gambarnya ruwet. Kamu tak bunuh ya, itu gambarnya kayak wong nggawa celurit itu. Terus tapi ketika air ini dikatakan love, cinta, arigato, itu gambarnya bagus. Gambar heksagonal. Iya. Terus dia neliti air yang paling bagus mana? Air Zam-Zam. Air Zam-Zam. Karena air Zam-Zam ini kan di pinggir Ka'bah Setiap saat orang itu kan dongon ya zaman Nabi Ibrahim, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la ibadah, subhanallah. Ini dan air Zam-Zam sampai sekarang kan nggak habis-habis Itu kalau dipikir ora masuk akal. Kalau itu tidak mukjizat Gusti Allah, tidak pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, nak gaweane menungso biasa, Pak. Ini kan Nabi Nabi Ismail kan. Nah, ibunya mencari air Safa Marwa. Golek iping pitu ora ana kecekel, malah di kakinya Nabi Allah Ismail gejung-gejung di situ ada. Maka Zam-Zam kumpul lah. Nah, ini menunjukkan bahwa usaha itu tidak mesti sukses.
Kadang-kadang Allah memberi kesuksesan itu tidak dari jalan usaha kita, tapi dari yang lain. Ini contohnya tadi, golek banyu Safa Marwah, malah ketemu ini pinggir Ka'bah. Kan orang jalur, kudune kan golek ini kono itu ini gini, tapi malah itu ini gini. Nah, berarti orang sukses itu memang begitu. Jalan rezeki juga gitu. Kadang-kadang kita itu golek rezeki ini montang-manting, malah ketemu rezeki sing gini. Nah, dia katakan bahwa dari kesimpulan tadi bahwa ternyata air itu adalah makhluk yang hidup, bisa menerima pesan. Nah, katakan air, kamu jadi obat. Maka Pak Yai dulu itu kalau ada orang minta barokah doa, itu kan cukup air putih toh. Tuh, bismillahirrahmanirrahim. Apa anu hajate apa? Niki Yai kersane ngaten, ya Al-Fatihah. Dombe iki kan. Pesan. Nah, ketika hataman Al-Qur'an ya, atau bahkan dari awal pembacaan juz 1 sampai 30. Ini energi Quran, bacaan Quran itu masuk ke dalamnya. Dengan teori nanti ini tidak klenik, ini sangat masuk akal karena air adalah makhluk yang hidup yang bisa menerima pesan. Saya punya cerita gini Mas Anies. Ada saudara saya yang mondok di salah satu pesantren tahfidz. Ustadznya ini Ustadz tahfidz punya temannya stroke. Sudah kemana-mana itu, sudah cari obat kemana-mana, tapi tidak ketemu jodoh obatnya. Nah, terus dia silaturahmi kan, aku mau tolong didoakan, kamu kan ahli Quran, supaya saya ini segera sehat. Terus dibacakan ayat tadi itu, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khusara wa la yazidul zalimina illa 7 kali. Wah, disebul ke, sudah diminum, diusapkan di badannya, sembuh itu. Subhanallah. Nah, bisa juga menyembuhkan penyakit yang fisik. Iya. Kami kan juga membuat air seperti itu juga. Iya. Nah, itu juga ternyata yang minum air khataman Quran itu mereka juga bertestimoni juga hal yang sama. Ada yang asalnya sesak nafas menjadi hilang sesak nafasnya, ada yang sulit tidur menjadi bisa tidur. Ada yang spektakuler kemarin itu, ada seseorang yang katanya sudah cek di dokter, katanya seluruh badannya sehat, tapi ternyata dia nggak bisa jalan. Minum diusapkan, alhamdulillah saya bisa jalan. Barokai Quran tadi, syifa. Nah, makanya kalau pemirsa sedang baca Quran, ya, ada air putihnya sekalian di depannya. Nah, habis itu didoain, ya Allah dengan barokahnya bacaan Quran ini semoga saya diberi kesehatan, tidak apa-apa. Nah, kan doa. Di depannya tuh kasih air minum itu ya nggak apa-apa, kan ini air kan tadi konsepnya kan air adalah makhluk yang hidup yang bisa menerima pesan. Nah, sehingga ketika kita memberi pesan di situ, maka insya Allah kalau biniyati syifa obat, insya Allah jadi obat. Nah, ada hadisnya Rasulullah itu mana nih, ma'u zamzam lima syuribalahu, air zam-zam itu sesuai dengan apa yang kita niatkan. Niatnya obat jadi obat. Dulu malah ketika saya mondok itu Pak Yai kalau ngendikannya gini, banyu zam-zam ki 5 suri balahu, sesuai dengan apa yang kau niatkan. Nak ke niatnya bismillahirrahmanirrahim ngombe es teh, gelegeanmu es teh. Lebih ekstrim lagi itu. Bismillahirrahmanirrahim niat es teh. Hei, es teh. Tak praktek tenan ning pinggir Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim es teh. Gelegeane padha wae. Ternyata ya guyonannya pas ngaji puasa kan ben ora ngantuk. Iya. Nah, luar biasa. Jadi memang Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk syifa dan menyelesaikan masalah. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu memberi barokah, yang barokah ini bisa menyelesaikan masalah kita dari mulai Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah. Itu saya kalau ngijayai orang yang datang ke rumah itu punya persoalan itu kan Fatihah 7 kali 7. Alhamdulillah ini. Fatihah dibaca 7 kali, doa 7 lagi, doa 7 sampai 7 kali 7. Alhamdulillah banyak yang sukses itu. Nah, atau 100 kali. Nah, 1 kali majelis itu baca Fatihah 100 kali, terus doa. Nah, jadi ayat-ayat Al-Quran ini Masya Allah. Jadi untuk bismillah, untuk kesembuhan ya sembuh. Untuk hajat apa insya Allah ya hajatnya kabul. Nah, cuman saja kita itu ora patek percaya ngono. Iya, itu Gus. Ora patek percaya, kita itu sekarang Gus, kalau kita ngomong soal misalkan itu mungkin doa di dalam Al-Quran itu doa untuk misalkan untuk
kesuksesan, kemudian untuk tadi obat, Ya. sebagainya itu kadang sekarang itu anak muda itu enggak cenderung masih percaya dengan hal yang sifatnya lahiriah. Ya betul. Jadi orang itu kadang sering mengandalkan mengandalkan usaha ikhtiar dohir. Padahal ini kan bagian dari ikhtiar batin kan. Ya ikhtiar dohir misalnya sakit minum obat. Ikhtiar batinnya berdoa, lah salah satunya dengan minum air Al-Quran. Kan kira-kira begitu. Seiring sejalan ya, ikhtiar dohir dan ikhtiar batin. Kan insya Allah malah lebih bagus toh. Toh itu air kan juga tidak mengandung kimia, tidak merusak ginjal, cuma air biasa kan, tidak ada campurannya apa-apa, hanya doa saja itu. Dan tadi yang jenengan katakan selain obat juga bisa untuk meminta petunjuk, itu betul. Jadi Al-Quran itu bisa kita jadikan sebagai petunjuk. Hudalinas, tidak hanya sekedar untuk ibadah, tapi petunjuk urusan pribadi. Yang sering saya katakan istikharah Al-Quran itu. Oh, nah, justru untuk urusan pribadi, Gus? Iya, untuk umum enggak? Ya bisa juga. Maksudnya gini, kalau kita kan istikharah itu kan ada macam-macam ya. Ada yang sholat, habis sholat itu doa, terus dia kemudian memimpikan semoga nanti setelah sholat tidur dapat mimpi. Tapi itu tidak selamanya dapat mimpi. Ono wong angel mimpi ada. Bisa jadi Allah nanti memberi petunjuk itu kan habis dia doa, nanti ketemu sama seseorang. Seseorang ini nanti memberi informasi terkait dengan apa yang ia cari, kan bisa saja. Atau nanti setelah dia berdoa, kemudian kalau memang itu perkorone baik ya nanti jadi baik. Nah, tapi kalau jelek ya nanti terus kita tahu kejelekannya. Nah, Al-Quran ini juga bisa begitu. Bismillah, kita habis hadroh, terus munajat, dibuka saja. Saya hajatnya ini, langsung bukan, jangan usah milih-milih. Tek fi nari jahannam khalidina fiha. Berarti tek fi adabin alim, siksa yang sangat pedih, berarti jelek. Tapi kalau dibuka, ya Allah masalah saya ini gimana ya Allah, buka tek jannatin tajri min tahtiha, surga yang di bawahnya mengalir, berarti bagus. Tinggal buka aja, Gus. Ya, buka. Kalau saya sendiri percaya itu. Tapi kalau yang tidak percaya ya enggak usah ikut lah. Kalau saya sendiri saya percaya. Karena berulang-ulang itu saya kalau punya masalah selalu konsultasi dengan Al-Quran ya. Alhamdulillah 90% itu akurasinya tepat. Termasuk petunjuk dari Al-Quran tadi. Ya, tadi petunjuk dari Al-Quran, tadi istikharah Al-Quran tadi pakai ayat Al-Quran. Ya. Gus, ini ada pertanyaan Gus dari para pemirsa. Gus, saya nggak bisa baca Al-Quran. Apakah mukjizatnya juga berlaku bagi mereka yang tidak bisa membacanya? Terus soal yang hamil, baca Al-Quran selama kehamilannya itu betul ngaruh Gus ke anak yang akan dilahirkan nanti. Mohon bimbingannya dari restu kalian tentang orang yang nggak bisa baca Al-Quran, mungkin orang hamil ya. baca Al-Quran. Jadi orang yang pinter baca Quran itu ma'as safaratil kiram, kata Rasulullah. Orang yang mahir membaca Quran itu bareng dengan malaikat yang mulia. Tapi di mana ada orang membaca Al-Quran wa huwa yatakakau itu gagap, angel, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil, angel. Dia ini baca Qurannya sulit. Falahu ajroni, malah pahalanya 2. Oh. Iya, kata Rasulullah gitu. Jadi kalau mau cowoknya jagradul-gradul, belum pintar, tapi syaratnya ada motivasi untuk belajar ya. Ada keinginan untuk menjadi yang lebih baik, ada untuk keinginan yang menjadi lebih fasih. Itu pahalanya 2. Tapi nak wis pinter, pahalanya 1. Milih dia, pahalanya 1 atau 2. Tapi bersama para malaikat yang mulia. Nah, terus kalau misalnya sedang hamil, bacakan Quran, apakah nanti berpengaruh? Ya jelas. Tubuh manusia ini berapa persen dari air? Tadi kan konsep kita kan apa tadi? Air adalah makhluk yang bisa menerima pesan, ya. Makhluk Allah yang bisa menerima pesan. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan wa ja'alna kulla syai'in min ma'in hayy. Dan Allah ciptakan segala sesuatu ini dari air yang hidup. Nah, tubuh kita ini kan ada apa? Darah, air liur, air ludah, air mata, apalagi nanah, komponen yang berkaitan dengan air. Nah, itu banyak. Kita itu kalau kekurangan air kan apa namanya? Dehidrasi. Lemes coba kita kalau puasa itu kan Masya Allah. Puasa ini kan membuat kita menjadi tidak bisa sombong lagi tuh. Sehebat apapun kita itu kalau orang mangan orang ngombe ternyata lemes.
Itu tapi nek pas wis sehat wah gayane koyo ya ora mangan sedina wis ya wis koyo arep mati. Nah, karena tubuh kita ini banyak terdiri dari air, maka kalau kita bacakan Al-Qur'an berarti mempengaruhi positif terhadap diri kita, anak. Syukur-syukur dihatamkan Quran, baca Quran terus. Wah Pak, saya nggak bisa baca. Berarti gimana kalau saya setel ke murotal saja? Lah ya sekarang kita itu kan gitu. Tilek kubur barang ki iso maca Yasin ini setel ke MP3 ya. Pak aku tak ngrokok sih Pak. Anu iki MP3 ini sing maca. Lah iki sing entuk ganjaran kira-kira sapa iku? HP-ne apa menungsone ya? Lah ya, wong sing maca HP-ne kok. Wong sing jelas iku man qira'a, sapa sing maca. Lah iki sing maca malah HP-ne. Berarti sing mlebu surga sapa? HP-ne. Nah, makanya sebaiknya ya tetap yang membaca adalah ibunya, ya. Ya meskipun kita bacakan murotal, kita setel ke murotal nggak apa-apa, tapi lebih bagusnya, ya karena kan yang namanya itu kan bagian dari ibadah juga, toh, melatih diri kita menjadi orang yang dekat dengan Allah dengan sarana membaca Al-Qur'anul Karim, al-muta'abbad bitilawati. Oke Gus, ini Gus ada lagi Gus. Sejak musibah kapal selam yang tenggelam, banyak postingan kalau kedalamannya laut dari kehidupannya adalah misteri. Adakah clue yang ada di dalam Al-Quran yang mengenai laut ini Gus? Dari Vina Goyamsari tentang kedalaman laut Gus. Ya, yang jelas kita makhluk yang sangat lemah. Dengan adanya kejadian-kejadian yang tidak terprediksi seperti itu menunjukkan bahwa kita ini sangat lemah sekali di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam Quran itu dikatakan bahwa kapal yang lewat di lautan itu ada campur tangannya Allah. Kapal bisa lewat di lautan, ya, terus masuk burung yang bisa terbang di awang-awang, itu semua dalam genggamannya Allah. Makanya jadi manusia itu jangan terlalu takabur dengan teknologi. Makanya gini, bedanya orang pintar beriman dan orang pintar tidak beriman. Ini saya beri contoh. Dia bisa membuat rekayasa hujan. Kan ada teori rekayasa hujan. Wah, ini gara-gara ilmu saya ini bisa hujan turun. Nah, emang gue bisa turun, yang membuat air itu siapa? Bisa dadi katanya kan dari itu? Mendung dulu ya. Mendung, awan, kempel, wedi, langsung dadi udan. Yang membuat hujan itu siapa? Yang menurunkan itu siapa? Kan Allah. Nah, tapi kalau orang yang beriman, ini hanyalah sekedar ikhtiar, tapi nanti yang menurunkan adalah Allah. Sama ini, masinis, masinis? Yang nyupir kapal namanya apa itu? Apa itu? Nahkoda. Nah, saya ini nahkoda ini hanya sekedar menjalankan. Mari kita berdoa, nah, kan gitu kan. Jadi kan Bapak Ibu sebelum kapal berangkat, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberi keselamatan kepada kita. Nah, kapal-kapal penerbangan saya kira juga bagus begitu. Berarti sebelum naik itu ndonga lah. Orang mau sekedar silahkan sabuk pengaman ada. Nah, ya, jadi atau karena kita ini kan nasional ya dengan banyak agamanya, silahkan Bapak Ibu berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Kan lebih enak. Oh, ternyata di balik dunia ini ada Tuhan. Saya punya saudara itu yang jadi dosen pilot, Mas. Iya, kan ada sekolah pilot kan. Ya. Nah, saudara saya itu jadi dosen senior. Itu pernah cerita gini, ternyata alam gaib itu ngeri. Pripun Mas? Iku ono pesawat, iku nak masuk ke dunia lain itu hilang. Saat pesawatnya hilang, menungsone hilang. Nah, terus gimana? Atau nabrak atau gimana? Ora ana bekas. Gue ketemu kadang sudah sekian bulan, gue juk-juk ning hutan mana. Padahal ketika itu ndak ada. Gue sudah di mayit kabeh. Sempat ada seperti itu, Gus? Iya, dia bilang gitu. Jadi ada alam gaib yang ini kalau kita nerjang ke situ, habis kita. Ya, kita kan harus percaya alladzina yu'minuna bil ghaib, ada memang alam gaib. Nah, sama seperti kejadian-kejadian yang musibah yang ada. Saya hanya mengambil iktibarnya. Ini menunjukkan bahwa betapa sangat lemahnya kita sebagai manusia. Misteri itu kehidupan itu misteri, rezeki misteri, kematian misteri, jodoh juga misteri. Semua memang misteri. Yang penting kita menfungsikan, mengoptimalkan fungsi kita sebagai manusia. Apa itu? Wa ma khalaqtul jinna
wal insa illa ya'budun. Mari pokoknya kita ngibadah sing tenanan, nyuwun kepada Allah, minta keselamatan, minta rahmatnya Allah supaya hidup kita ini selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira gitu. Oke, Gus. Nah, ini bisa pertanyaan lagi, Gus, dari pemirsa. Assalamualaikum, Gus. Kalau itikaf apakah bisa dilakukan selain bulan Ramadan ataukah itikaf spesial seperti sholat tarawih yang dilakukan hanya saat Ramadan? Kenapa yang sering dibicarakan itikaf di 10 hari terakhir Ramadan? Dari Zahra ini tadi. Ya, itikaf sebetulnya kapan saja ya. Setiap kita masuk masjid kita bisa nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid taqarruban ilallah. Boleh setiap kita masuk masjid kita salahnya suci ya. Kita sudah suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Kita masuk niat itikaf sudah dapat pahala itikaf. Tidak harus Ramadan. Hanya kenapa kok viralnya harus viral sampai saya itu kemarin saya ngecek di HP itu sekarang ada meme itu. Siap iktikaf 10 hari gitu kan. Tadi siang saya lihat itu ada postingan itu. Jadi fotonya banyak orang itu tiga-tiganya sudah tribun ya. Tribun itu. Siap iktikaf 10 hari di 10 akhir bulan Ramadan. Begini, ini kan ada sejarahnya bahwa Rasulullah SAW itu dan keluarganya kalau 10 hari terakhir di bulan Ramadan mereka ini kegancangan. Kegancangan itu apa? Semangat ya. Semangat untuk menghidupkan malam-malam 10 terakhir di bulan Ramadan, khususnya malam-malam ganjil. Nah, pada malam ganjil ini kata Rasul, taharru Lailatul Qadri, carilah Lailatul Qadar, malam Al-Qadar pada 10 terakhir yang ganjil, malam 21. Seperti nanti malam ini malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Nah, cara Imam Ghazali kalau puasanya itu hari Selasa, seperti kita ini kan hari Selasa. Cara Imam Ghazali ilmu titene itu insya Allah jatuhnya malam 27. Nah, tapi ora usah ngono, wis penting pokoke ngger malam ganjil wis pokoke ibadah terus, salat tasbih, nyuwun karo Gusti Allah, insya Allah kita mendapatkan pahala khairun min alfi syahr. Nah, gitu ya. Jadi kenapa kok yang viral 10 terakhir ya karena memang Rasulullah melakukan itu sehingga dijadikan sebagai pedoman bagi kita semua. Oke Gus, ini adalah pertanyaan lagi. Assalamualaikum, izin tanya Gus, memakai susu itu hukumnya dosa enggak? Karena di sisi lain susu itu juga termasuk warisan jauh. Dan apa benar kalau pakai susu itu meninggalnya susah? Sementara maut ada di tangan Tuhan, bukan karena susu. Makasih Gus dari hamba Allah. Susu itu apa? Yang dimasukkan itu ya, kadang ada yang terbuat dari emas, kadang ada apa ngodo dilpo ngene engko ben ana sing ben meseme itu menyenangkan kok gini. Jadi cawe itu nek diesemi langsung kantil itu. Begini ya. Kenapa kita kok tidak percaya dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala? Jadi kalau Anda ingin pede, kalau ada orang itu kan berarti menunjukkan orang yang tidak pede toh. Sampai harus pasang susu kan berarti orang-orang pede. Dia tidak yakin dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembalikan saja, satu fisik Allah berikan ya seperti ini. Mari kita syukuri. Kita memiliki fisik yang semacam ini, apapun pemberian Allah. Ini kan given toh. Kita nggak bisa request. Apa bisa kita request? Ya Allah, saya nanti lahirkan di Istanbul, Turki, sing wong ayu-ayu. Nah, ya macam-macam. Ya Allah, saya nanti tolong lahirkan saya di Mekah biar saya tiap hari bisa umroh. Anda bisa. Oh, ini kan given semuanya. Nah, adalah kita di sini di Kampung Semarang ini. Ya, ini pemberian Allah, mari kita syukuri. Yang kedua, bahwa tidak ada sesuatu pun yang bisa memberi madarat, memberi manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hata nggo susu. Nah, Allah ora paring ya ora iso. Lah kok delane sakit Pak, ya itu pas berarti Gusti Allah paring. Gusti Allah mengizinkan. Kalau Allah enggak mengizinkan enggak bisa. Nah, terus apakah kalau misalnya ada orang pakai susu ora mati-mati? Ya ndak, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap orang yang bernyawa pasti akan mati. Enggak ada ceritanya kok malaikat takut dengan susu itu ndak. Ya wis wayahe mati ya mati. Lah kok ora mati-mati? Ya urung wayahe mati. Lah wong nek urung wayahe mati angel. Ana wong pengin mati gantung. Gulune tualene. Tualene kok dhuwur ning wit wit pelem. Nah, terus munggah wit pelem. Niat nawaitu ngendat lillahi taala. Medun wis pingine ben langsung krek. Ternyata ora mati.
tiba-tiba taline kedawat, lembrehan. Arep munggah meneh konangan tanggane. Ya emang urung wayahe mati. Wong nek urung wayahe mati ki angel, gitu. Orang urung wayahe mati kok pengen mati, angel ora kena. Malah ora usah. Nggak cuma susuk saja gitu ya. Nah, iya. Urung saya ora iso ora mati. Siapapun dia kalau belum wayahe mati tidak akan mati. Tapi hukumnya gimana Gus? Tadi hukum Gus. Ya, saya tadi sudah bilang, tidak usahlah percaya hal-hal yang seperti itu. Lebih percayalah kepada Allah SWT. Nah, iku luwih percaya karo kuwi, berarti ora percaya karo Gusti Allah. Iya, iya. Nah, berarti kan bisa menggiring ke syirik gitu kan. Nah, makanya tidak usahlah hal-hal semacam itu. Kalau Anda katakan ini kan budaya Jawa, ya oke lah. Kalau ini sekedar budaya, ya sekedar untuk pengetahuan sajalah, untuk pengetahuan bahwa memang seperti itu ada. Iya. Tapi mari kita yakini bahwa yang bisa memberi manfaat dan madharat adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak mengizinkan, Allah tidak memberi, ya tentu dia tidak akan menjadi apa-apa. Sesuatu itu tidak akan bisa berbuah, tidak akan bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madharat apapun kalau Allah tidak mengizinkan. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Nah, kalau nggak ada izinnya Allah nggak bisa. Nah, itu. Oke Gus, ini Gus waktunya sudah habis ini. Ini bisa closing statement tentang mujizat Al-Quran seperti apa? Ya, mari kita tambah yakin kita pupuk keyakinan kita terhadap Al-Quranul Karim, bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah yang insya Allah lestari, terjaga sampai akhir zaman nanti. Mari kita jadikan sebagai pedoman hidup kita lestarikan dengan membacanya. Kita kalau ingin muhadatsah, ingin berdialog dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Kalau ingin mendapatkan syafaatnya Al-Quran, baca Al-Quran. Kemudian tidak hanya sekedar membaca, tapi mari kita dalami maknanya, tafsirnya, kemudian kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tentu ajakan Quran ini memang karena ngajak apik iku ora patek wong do seneng ya. Ada ayat itu, wa man qudira alaihi rizqu falyunfiq mimma Allah. Siapa yang disempitkan rezekinya maka infaklah lu. Ada kan udah nesu, wong rezeki sempit malah kon infak. Tapi ini resepnya Quran ya. Tapi kalau Al-Qur'an yang memberi resep, insyaallah itu cespleng ya. Jadi hal-hal yang terkait iya, pokoknya Gusti Allah sing ngai resep, Kanjeng Nabi sing ngai resep, rasa kakean bantah. Nah, gitu aja ya. Nah, rasa kakean bantah, wong nek kakean bantah malah hasilnya itu malah enggak maksimal ya. Pokoknya apa yang dikatakan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadis mari kita jalankan, insyaallah ada keberkahan di dalam kehidupan kita. Pokoknya kita itu manut karo Gusti Allah itu gampang kabeh. Cah cilik manut karo makne. Itu aja urip pepenau itu nangis nangis resik dhewe nguyuh resik dhewe dia hajat resik dhewe sampai dia pengen minum ya mung nangis tok langsung dia sudah dapat air minum. Nah, apalagi kalau kita ini tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, manut aturannya Allah, insyaallah hidup kita enak dunia akhirat. Berkah, ya berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke Gus, terima kasih Gus atas waktunya, luar biasa tadi tentang mujizat Al-Quran. Jadi kita banyak mengetahui tentang Quran itu memang pedoman yang harus benar-benar kita dekati Gus ya. Harus benar-benar kita baca, harus benar-benar kita lakukan, kita amalkan dalamannya itu Gus. Oke, terima kasih para pemirsa Masjid TV dan para pendengar Dodai dimanapun Anda berada. Berhubung waktu sudah habis, maka dari saya selaku host mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan, banyak kegelapan. Terima kasih dan kita akan ketemu lagi di acara ngopi pada edisi yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.